Haleluya. Saya percaya bahwa Dia memilih kita untuk tidak biasa-biasa. Saya akan berkhotbah dengan jangan biasa-biasa. Katakan ke samping kiri kanannya, jangan biasa-biasa. Ya, jangan biasa-biasa karena Tuhanmu luar biasa. Amin Bapak Ibu, kita bisa berdoa untuk G20. Dan hasilnya G20 mereka katakan gak ada yang seperti G20 saat itu. Karena ada damai sejahtera, Bapak Ibu, itu sebabnya kita berdoa karena Tuhan sudah katakan kepada kita bulan Juli yang lalu, berdoa supaya G20 karena Tuhan mau melawat bangsa-bangsa. Dan saya bersaksi Bapak Ibu, setelah kita berdoa untuk bangsa-bangsa, kita baptis 2 orang Jerman, ya, yang asli Jerman Bapak Ibu, nggak campur, pure Jerman, ya. Dan kita sedang, ya, supaya nanti di Jerman juga ada the throne Bapak Ibu. Amin. Sudah ada 3 orang, tapi belum koordinir. Biarlah orang-orang Jerman juga, orang Eropa, menurut karena kita sudah berdoa, kita tuai Bapak Ibu, supaya mereka kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Yesua HaMashiach. Ya, jangan pikir melompat. Ya, salah satunya jangan lompat kiri kanan, lompat maunya enak aja, maunya selesai cepat, tapi nggak mau prosesnya. Proses yang Pandi katakan tadi, saya ambil ke suatu kesimpulan, kalau sampai saat terakhir Pandi mundur, dia tidak bisa bersaksi. Ya, tinggal sedikit lagi. Tapi tadi tantangan iblis ataupun tantangan daripada setan ataupun dunia kadang-kadang tadi membuat kita tuh lemah. Tapi kita bersyukur Tuhan kita, kalau kita mau taat, Dia tidak pernah mempermalukan kita. Amin Bapak Ibu, tidak pernah mempermalukan. Tetap ada dalam rencana Tuhan. Nah, ini yang saya sampaikan mengenai tadi tidak biasa-biasa Bapak Ibu. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya. Kita melihat dari coba Kejadian 12 ayat 1. Bagaimana kemarin saya lihat mengenai firman Tuhan, saya baca dari Kejadian lagi mengenai Abraham, dan setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Abraham? Kejadian 12 ayat 1, Abraham dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 2-nya berbicara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Artinya, dia sebagai seorang laki-laki, seorang bapak, dia akan punya anak banyak. Ya. Abraham, tapi sampai umur 80 tahun, dia nggak punya apa. Akhirnya, Sarah katakan, sudahlah, nggak mungkin saya punya anak. Ini hambaku, pakai cara dunia. Dikasih Hagar untuk Abraham. Apa yang terjadi? Kalau setelah itu, kalau kita lihat bahwa Hagar yang dipikir Sarah anaknya akan menjadi miliknya, tapi enggak terjadi. Justru Hagar mengambil anaknya menjadi miliknya. Yang terjadi konflik. Nah, setelah itu baru sudah zaman terakhir. Apa yang terjadi Bapak Ibu adalah Sarah marah kepada hambanya Hagar dan suruh Hagar untuk keluar dari rumahnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Abraham menjadi mempunyai masalah. Masalah apa? Memang Sarah istrinya,
tapi Ismail adalah anaknya juga. Tapi Alkitab berbicara, kalau kamu ingat janji Tuhan, harus rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencana. Ini tantangan dari orang percaya, Bapak Ibu. Tadi seperti Pak Andi Leman katakan, sudah sampai saat terakhir. Ada yang namanya adalah pilihan, mau mundur atau mau terus. Bapak Ibu, akhirnya Abraham mengambil keputusan ikut Tuhan lagi. Dia usir Hagar dan Ismail. Ismail menjadi satu bangsa yang lain. Sampai sekarang bangsa ini nggak pernah akur, Bapak Ibu. Keturunan rohaninya jadi nggak akur. Ya, saya nggak mau sampaikan bahwa kita menyalahkan Abraham, enggak. Artinya, tapi kita mau belajar Bapak Ibu bahwa kesalahan ada konsekuensinya. Kesalahan ada konsekuensinya. Tapi tadi Tuhan mau biarlah kita menjadi orang yang tadi mempunyai iman. Iman yang terus-menerus bertumbuh. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Janji Tuhan kita harus melalui iman. Nah, bagaimana iman? Saya akan simpulkan bagaimana engkau memperbesar imanmu. Yang pertama adalah komitmen. Terus komitmen dan perbaharui komitmenmu, perbesar komitmenmu. Terus dalam komitmen, perbaharui komitmenmu, perbesar komitmenmu. Kalau enggak Bapak Ibu, maka kalau kau komitmen yang lama, maka kau akan melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidupanmu itu aja. Saya 7 tahun Tuhan melawat daripada The Throne, saya belajar mengenai penyembahan. Sebelum itu kita udah jadi gereja, tapi 7 tahun saya belajar dengan penyembahan. Tapi saya nggak pernah bosan. Kalau ada yang mengatakan itu aja, saya heran. Saya nggak pernah bosan. Karena selalu ada yang baru. Saya perbaharui komitmen saya. Saya melihat rencana Tuhan yang baru. Saya melihat terus rencana Tuhan. Kalau kau datang sekarang ke gereja dan kau katakan saya nggak dapat apa-apa di gereja ini, saya bingung Bapak Ibu. Jangankan orang sini, orang Perth dia mau datang ke sini untuk kembali melihat daripada The Truth. Bangsa-bangsa akan datang. Saya mau sampaikan saat ini Bapak Ibu, perbaharui komitmenmu. Amin. Perbaharui komitmenmu, perluas kapasitas komitmenmu, perbesar komitmenmu. Yang kedua, saya mau sampaikan kembali, relakan dirimu dibentuk. Seperti Pak Andi tadi katakan, kenapa harus ada tantangan? Dia sedang membentuk. Setiap hari dibentuk Tuhan. Ketika tidak ada jalan, dia buka jalan. Ketika tidak ada jalan, dia buka jalan. Ketika tidak ada jalan, dia buka jalan. Relakan terus, maka kau akan sampai ke rencana Tuhan. Bapak Ibu, rela dirimu dibentuk. Relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, jalanin aja. Bapak Ibu, seperti Pak Andi katakan, saya sebagai gembala, saya dikenal banyak orang, tapi harus Tuhan katakan doa bagi G20, doa. Ketika saya telepon yang lain, pertama awal-awalnya, saya ayo berdoa, nggak ada. Saya sampai di grup di WA, ayo berdoa bagi 20, enggak.
langsung ditutupin sama orang-orang. Langsung ada apa? Ada kalau WA tuh langsung ada kiriman orang. Tuk 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 tuk, langsung ketutup. Saya ini kalian tuk 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 tuk. Saya kata, tapi Tuhan katakan terakhirnya kamu harus undang mereka. Mereka nggak mau Tuhan, saya juga hampir pusat saya kata mereka nggak mau. Tapi apa yang terjadi? Terakhir tiba-tiba, Pak Henry, saya dipanggil gubernur. Kenapa? Harus ada doa. Orang Kristen, saya katakan Tuhan buat gubernurnya yang nyuruh orang Kristen berdoa. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Semua datang. Relakan dirimu dibentuk. Yang ketiga adalah taat. Saya mau sampaikan, taat aja, taat aja. Taat itu melakukan. Ketika Tuhan suruh, maka kita lakukan. Ketika Tuhan suruh, maka kita lakukan. Maka saya percaya, ketaatan akan menambah iman. Ketaatan akan menambah iman kita. Dan keempat, setia. Tadi Tuhan katakan kepada saya, aku berikan pikiranku bagimu. Kadang-kadang pikiran saya tangtung, apalagi kalau lihat awal begini, untuk melaksanakan satu ibadah begini, kita perlu 30-40 orang. Belum lagi ada yang di atas, belum ada yang multimedia dan ini. Kalau saya mulai pagi-pagi, saya kata kadang-kadang pikiran saya, yang di atas sudah ada nggak, yang ini udah ada nggak? Karena saya nggak bisa ngelihat. Tapi Tuhan katakan, aku berikan pikiranku, bukan pikiranmu. Gak usah peduli, aku yang bekerja. Kalau kau pikirin dunia, capek. Tapi ketika kau pikirkan Tuhan, kau diberkati. Amin, Bapak Ibu. Biar pikiranmu, biar Tuhan yang berkarya. Dia kirim malaikatnya begitu banyak. Seperti tadi saya katakan, dia bisa bekerja di mana saja. Waktu G20, Tuhan katakan dari bulan Juli akan ada damai. Enggak ada komentar negatif di G20. Mereka akan belajar damai. Akhirnya banyak kesaksian mengatakan, kenapa begitu sampai ke Bali begitu damai? Saya juga melihat damai. Tapi setelah itu saya katakan, Tuhan mana yang ya tiba-tiba Tuhan kasih saya melihat suatu kejadian. Ketika roket Ukraina menyerang Polandia. Sehingga negara NATO berkumpul untuk membicarakan apa yang menjadi respon mereka. Karena pada saat itu kalau negara NATO diserang, maka perjanjian pasal 5 mengatakan bahwa mereka akan perang. Bapak Ibu sedang dicoba untuk perang dunia ketiga. Bayangin Bapak Ibu. Tapi itu sudah diantisipasi. Waktu kita berdoa, ada orang yang menukar tas. Tuhan katakan akan ada terjadi sesuatu. Dan itu dia. Mereka mencoba terjadi perang dunia ketiga pada waktu G20. Tapi apa yang terjadi? Ternyata respon mereka wait and see. Kenapa? Apakah karena segan dengan presiden kita Jokowi? Enggak Bapak Ibu. Bule-bule itu walaupun kita kasih baik-baik, begitu dia marah aja. Kalau nggak senang sama ada sesuatu yang melanggar perjanjian, walaupun kita baik-baik, dia akan langsung bereaksi. Kamu kan udah ngomong begitu. Nah, istri saya kan biasa sama bule atau apa, walaupun kita kasih minum, kasih apa, begitu tersinggung dia akan begitu. Makanya apalagi presiden Amerika, nggak mungkin dia karena Jokowi. Dan Tuhan katakan, karena aku. Mereka coba manusia.
they are just human. Nggak ada apa-apa. Walaupun mereka dititip kuasa, tapi tetap Tuhan punya kuasa.